Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini Anda kembali terhubung bersama saya Hairunisa Al-Araf di Bincang hari ini, spesial edisi Kebudayaan yang Merdeka. Pada sore hari ini tentu kita sudah bersama salah satu narasumber kami, tapi sebelum itu kami akan kembali kepada pemirsa setia Sultan TV untuk terus terhubung bersama kami di sosial media Instagram kami @sultantv.co dan juga @beritasultantv dan juga Facebook kami di Kreatif Sultan TV dan beberapa tayangan yang akan disiarkan secara live streaming di YouTube Sultan TV. Oke, pada sore hari ini kita akan membahas tentang kemajuan kebudayaan. Juga sudah bersama saya, beliau adalah Bapak Ubaidillah Mukhtar selaku Kepala Museum Multatuli. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak. Selamat sore Anissa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana nih Pak sebagai seorang Kepala Museum Multatuli? Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit aktivitas apa nih Pak? Iya, Museum Multatuli ini posisinya ada di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum baru diresmikan 11 Februari 2018. Kami museum daerah, museum kecil ya relatif kecil ada di Kota Rangkas Bitung dan aktivitas hari ini ya masih tetap kami menerima kunjungan, kemudian ada untuk riset. Besok juga ada pengabdian masyarakat dari teman-teman Universitas Terbuka. Hari lusa akan ada teman-teman dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia juga akan berkegiatan di Museum Multatuli. Jadi kegiatan kunjungan tetap ada, kegiatan yang lain juga tetap berjalan di Museum Multatuli. Mungkin kita hari ini kita akan berbicara tentang kebudayaan yang merdeka, juga tentang Raperda nih Pak. Baik. Kalau kita melihat kan saat ini mungkin sebelum kita berbicara tentang Raperda dulu akan ada pembahasan tentang pertama adalah pokok pikiran yang tadi Bapak sudah sampaikan. Apa isi pokok pikiran sebetulnya yang akhirnya menimbulkan untuk dibentuknya Raperda Pak? Iya, selama hampir 32 tahun kita itu kan tidak memiliki atau belum memiliki undang-undang tentang kebudayaan. Baru pada sekitar April 2017 disahkanlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi apa itu pemajuan kebudayaan? Sebenarnya itu amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara memajukan kebudayaan Indonesia. Nah, pokok-pokok pikiran kebudayaan itu seperti suluh sebagai bahan bakar ya, bahan bakar menuju pada pemajuan kebudayaan. Jadi pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah terutama itu amanat dari Undang-Undang 5 2017. Jadi setiap daerah diwajibkan menyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan. Isinya apa itu pokok-pokok pikiran kebudayaan? Isinya adalah 10 objek pemajuan kebudayaan. Jadi tidak salah memang kalau selama ini orang berpikir kebudayaan itu hanya seni yang dipentaskan, yang bisa dilihat, dinikmati, ya kesenian itu kebudayaan itu tidak salah. Akan tetapi di undang-undang ini kita lebih luas membahas pokok-pokok pikiran kebudayaan. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya ada bahasa, kemudian ada tradisi lisan, ada manuskrip, ada ritus, kemudian ada adat istiadat, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, ada olahraga tradisional, kemudian ada seni, kemudian juga ditambah satu lagi ada cagar budaya. Jadi sebenarnya 10 plus 1 gitu. Jadi kalau bicara tentang ritus itu juga bagian dari kebudayaan. Jadi tidak hanya seni semata gitu. Berarti kan sebetulnya setelah 32 tahun ya, Pak, betul. Kita tidak punya Raperda, tidak punya undang-undang yang mengatur kebudayaan, betul. Khususnya mungkin di wilayah seluruh Banten. Akhirnya tercetuslah dengan adanya pokok-pokok pemikiran seperti itu Pak. Iya. Apa sih Pak yang pertama kali mendasari, wah kayaknya kita perlu nih buat Raperda gitu? Apa karena setelah 32 tahun terus melihat adanya degradasi budaya, baru setelah itu dibentuknya Raperda, atau memang sebetulnya Raperda ini sudah menjadi pembahasan sejak lama namun baru terlaksana baru-baru ini? Iya, kalau fokus ke Raperda pemajuan kebudayaan di Banten, sebenarnya itu amanat dari undang-undang. Jadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu mewajibkan daerah, mengharuskan daerah-daerah mohon maaf, menyusun
aturan di daerahnya terkait pemajuan kebudayaan. Untuk apa? Ya agar bagaimanapun kebudayaan itu punya payung hukum, punya pegangan. Jadi kalau ada informasi terkait kebudayaan, kita kan biasanya misalnya baru ngeh setelah ada klaim dari orang lain, dari negara tetangga. Nah sebenarnya perda atau raperda ini untuk melindungi itu. Karena kalau balik lagi ke Undang-Undang 5 2017, kebudayaan itu bisa dimajukan dengan 4 pola ya, 4P ya. Pertama itu pelindungan, yang kedua ada pengembangan, ada pemanfaatan, dan ada pembinaan. Nah, 4 tata kelola kebudayaan itu harus ada di kita. Bagaimanapun kebudayaan di Banten secara umum sangat luar biasa. Banten dengan kekhasannya, dengan percampuran kebudayaan, dengan banyaknya objek pemajuan kebudayaan di Banten, butuh payung hukum, butuh aturan untuk mengatur itu semua. Nah, aturan itu sedang disusun dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan Banten. Sebagai kepala museum nih Pak, Bapak bagaimana melihat ekosistem budaya di seluruh Banten? Iya, ekosistem kebudayaan di Banten saya pikir sudah sangat luar biasa. Artinya tanpa pun ada peraturan daerahnya sudah jalan. Misalnya dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melihat misalnya di masyarakat adat saat ini sedang terus berlangsung serentahun. Artinya kan ekosistemnya hidup, ada terus. Pekan depan misalnya tanggal 26-27 ada serentahun di Cisungsang. Kemarin tanggal 16 Agustus ada serentahun di Cibadak gitu. Kalau melihat ke utara misalnya bagaimana teman-teman di Serang, aktivitas panjang mulut, mohon maaf, pencak silat dan sebagainya itu menjadi keseharian dalam kehidupan kebudayaan kita sehari-hari. Artinya ekosistemnya tetap ada, debus tetap hidup di Banten, di aktivitas perayaan baik di masyarakat atau di lembaga, di sekolah itu tetap ada. Silat, kemudian ngebatik dan lain sebagainya itu ya ekosistemnya tetap ada. Nah yang dibutuhkan justru aturannya, regulasinya gitu, agar semua yang ada ini tidak hilang, tidak punah, atau tidak diambil oleh orang lain. Terlebih saat ini budaya-budaya luar sangat mudah sekali ya Pak masuk ke Indonesia, terutama kepada anak-anak muda yang mungkin saat ini kita sudah terpapar dunia luar dengan sangat mudah. Dengan adanya sosial media, kita dapat dengan mudah sekali mengenal budaya-budaya luar, pada akhirnya jadinya degradasi budaya gitu. Nah, Pak, justru dengan adanya perda ini ada pengarus utamaan kebudayaan. Jadi pengarus utamaan kebudayaan salah satunya itu lewat pendidikan di sekolah. Maka dikenalkan budaya-budaya yang ada di Banten di sekolah menjadi muatan lokal, menjadi aktivitas yang itu diikuti oleh siswa-siswi di tingkat SD, SMP, SMA. Sehingga kebudayaan tidak eksklusif ada di sanggar saja, tapi ada juga di sekolah-sekolah. Dan itu justru amanat dari undang-undang. Bagaimana pengarus utamaan kebudayaan itu salah satunya melalui pendidikan, pelatihan, lokakarya, festival-festival, lomba-lomba. Itu bagian dari pemajuan kebudayaan. Kalau mungkin dilihat dari peran pemerintah saat ini kan sudah ada, bahkan dengan rencana dibentuknya raperda itu juga menjadi salah satu bentuk perhatian dari pemerintah Pak. Bagaimana kita sebagai masyarakat mungkin bisa ikut serta dalam pengembangan kebudayaan di wilayah kita sendiri Pak? Nah di raperda ataupun di undang-undang juga dibahas tentang peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu dimulai dari proses penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan. Jadi pokok-pokok pikiran kebudayaan itu disusun melibatkan peran serta masyarakat, seniman, budayawan, guru, pelaku budaya, masyarakat secara umum itu bisa meninventarisasi kebudayaan yang ada di sekitarnya, mendaftarkan, menyampaikan misalnya ada budaya apa nih di wilayah Serang, ada kebudayaan apa, ada tradisi apa di Tangerang, ada ritual apa di Lebak, ada bahasa apa di Banten secara umum, itu bisa didaftarkan atau diinventarisasi. Lalu ada proses pengamanan. Masyarakat bisa melakukan pengamanan itu misalnya dengan
menyampaikan kepada pemerintah bahwa ditemukan atau ada nih kebudayaan di daerah kami. Kemudian juga bisa anak muda ikut serta lewat penyebar luasan informasi. Misalnya Nisa menyebarkan informasi terkait ubrug, terkait kuliner, misalnya ada sate bandeng, ada rabeg misalnya, ada festival apa di Tangerang, dan itu pemerintah daerah saya pikir sudah dengan gencarnya mensosialisasikan itu. Kalau saat ini Pak, kalau kemarin kan kita pembahasannya masih rancangan. Sampai saat ini sebetulnya Raperda itu udah sampai mana Pak? Iya, diskusi terakhir di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Untirta sekitar 2 minggu yang lalu kami diskusi pemaparan terkait naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Banten tentang pemajuan kebudayaan. Jadi posisinya sebenarnya sekarang masukan-masukan dari masyarakat, dari ahli, dari budayawan, dari seniman sudah masuk ke tim itu di Untirta. Kemudian saya mendapat informasi bahwa secepatnya untuk masuk di DPRD Provinsi Banten untuk proses selanjutnya gitu. Berarti pokok pikiran itu sebenarnya sudah rampung ya Pak? Raperda. Sebenarnya kalau pokok pikiran kebudayaan Banten sejak 2018 sudah ada. Sudah ada. 2018. Betul, pokok pikiran kebudayaan Provinsi Banten sudah ada. Hanya memang belum sempurna ya, baru beberapa kabupaten kota yang menyusun pokok pikiran kebudayaan itu atau pokir kebudayaan. Nah, pokir kebudayaan menjadi bahan baku dalam penyusunan Raperda Pemajuan Kebudayaan. Nah, raperdanya naskah akademik dan rancangannya sudah ada gitu. Teman-teman Untirta yang melakukan kajian itu. Sebetulnya kan kalau Raperda ini juga salah satunya tujuannya untuk menjaga kebudayaan yang ada ya Pak. Kalau misalnya kita melihat saat ini kan banyak sekali kebudayaan yang sudah dirubah sedemikian rupa dalam artian sudah mengikuti zaman. Akankah nantinya kebudayaan yang ada juga terus berubah mengikuti zaman begitu Pak? Iya, kebudayaan itu kan dinamis ya. Maksudnya balik lagi ke tadi, salah satu item di dalam pemajuan kebudayaan itu ada yang namanya pengembangan kebudayaan. Pengembangan itu ya mengikuti mengikuti zamannya. Misalnya dari satu tarian menghasilkan tarian yang lain, dari satu kesenian menghasilkan kesenian yang lain. Dalam artian ada kolaborasi, ada bahasanya di dalam pemanfaatan itu, di dalam pengembangan satu kebudayaan bisa hidup kemudian bisa mengikuti zamannya sehingga tidak tenggelam. Dan itu ada dalam konteks pengembangan kebudayaan, kajian-kajian terkait kesenian, kajian-kajian terkait ritual, bagaimana itu bisa tetap hidup, tetap bisa dinikmati oleh anak-anak muda. Bagaimana misalnya sekarang debus tidak melulu harus ada paku, tidur di paku, tapi sudah sangat modern ya. Debus menggunakan gergaji mesin misalnya. Dan itu sah-sah saja dalam konteks pengembangan kebudayaan gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, terlebih saat ini juga ada beberapa wilayah yang memang mungkin belum bisa menerima adanya perubahan dari kebudayaan juga ya Pak ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya kita break sebentar. Pemirsa setia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari ini. Terima kasih.